Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di prodinya Teknologi Produksi Ternak dengan mata kuliahnya Sistem Pertanian Terpadu. Kita masuk ke bab bagaimana kita melihat dan mengontrol bakteri patogen yang ada di pakan ternak. Jadi ketika kita berhubungan dengan bahan pakan ternak, mungkin yang berasal dari biji-bijian kah, atau dari rumput-rumput, atau dari bahan pakan lain, legum kah. Nah, itu kita harus memperhatikan bagaimana apakah ada bakteri yang mengkontaminasi sehingga itu menyebabkan berbahaya ketika ternak memakannya. Nah, kontaminasi pakan ini, jadi pakan ternak itu adalah salah satu dari pembawa atau karier dari bakteri patogen di animal food production. Jadi pakan ternak itu bisa disebabkan menyebabkan penyakit karena dia membawa bakteri. Nah, kemudian kalau hewan mengkonsumsi makanan itu bisa menyebabkan terjadi infeksi, kemudian menyebabkan sakit. Nah, itu ketika kalau sudah sakit itu berpotensi menularkan hewan lain atau flock lain. Flock itu misalnya dalam satu kandang-kandangnya. Nah, kita melihat dari mana awal bisa terkena bakteri patogen. Mulai dari mana saja kita harus mengecek gitu ya, dari hulu atau hilirnya, dari hulunya sampai hilirnya sampai ke tangan konsumen ya, dia memberikan pakan kepada hewan ternaknya. Nah, itu awalnya adalah dari masa panennya. Nah, masa panennya ini pre-harvest, jadi sebelum masa panen itu bagaimana tanamannya, apakah tanahnya, tempat tanaman itu menyerap sari-sari makanan itu apakah terkontaminasi dari bakteri, ataukah tanaman itu sendiri sudah terkontaminasi proteinnya. Nah, terkontaminasi bakteri, atau hewannya sudah terkontaminasi bakterinya. Jadi kan kalau pakan ternak itu juga ada berasal dari bahan hewaninya. Nah, setelah dari yang bahan yang mentahnya, kita lanjut ke produksi di pabrik pakan atau feed millnya. Nah, selanjutnya ada post harvest, yaitu jadi selama perjalanan bagaimana sampai ke farm atau ke peternaknya. Jadi dibagi 3, ada pre-harvest, harvest, sama post harvest. Itu untuk yang harvest stage-nya. Kemudian sampel. Nah, yang ini bagaimana kita menentukan sampel yang seperti apa sih yang kemungkinan bisa patogen, memiliki atau mengindikasikan bahwa bahan pakannya itu sudah terkontaminasi bakteri. Tapi kesulitannya, jadi ada kesulitannya bahwa itu kontaminasinya itu biasanya tidak tersebar di semua bahan pakan kita.
defitnya. Ada mungkin hanya di bagian bawah yang lembab, atau yang bagian yang terkena mungkin hujan atau apa yang membuat dia lembab, itu bisa menyebabkan kontaminan. Nah, dalam perjalanannya itu mikroorganisme ini tidak langsung menyebabkan kerusakan atau menunjukkan gejala sakit kalau dianya kalau hewan. Nah, jadi itu juga membuat sulit untuk kita deteksi. Kemudian alat pendeteksiannya itu mikrobiologi sama lab molekulernya itu terbatas deteksinya. Selain tentu juga mahal. Nah, yang penting lainnya adalah bahwa berapa banyak sih sampel yang harus kita butuhkan untuk analisis dan berapa banyak volumenya. Karena kan tidak mungkin kita ambil semua untuk kita coba. Nah, itu kesulitan-kesulitan ketika kita mau melihat bahwa sampel itu perlu nggak kita cek untuk melihat ada kontaminasinya. Nah, di sini kita melanjutkan di bagian manufaktur atau dan distribusinya. Jadi bagaimana ada kemungkinan infeksi pada bagian saat manufacturing dan distribusinya. Jadi waktu pembuatannya dan pendistribusiannya ke peternak. Nah, kita tahu tadi kalau yang tanamannya tumbuh pre-harvest stage-nya, kemudian ada harvest sama post-harvest-nya. Nah, di sini ada yang penting juga apa? Ada processing saat di feed mill-nya. Contohnya ada grinding, kemudian pembuatan mixing, pelleting-nya. Jadi pembuatan pelletnya. Itu juga bisa terjadi kemungkinan infeksinya. Kemudian waktu penyimpanan pada saat di pabrik, kemudian transportasi apa ditransportasikan ke kandang, itu juga bisa terjadi kontaminasi. Kemudian penempatan pada farm atau kandangnya itu ditempatkan di mana dia simpannya, itu juga bisa terjadi kontaminasi. Terakhir apa? Sebelum dimakan oleh ternak itu bagaimana ketika kita memberikan pakannya, itu juga bisa termasuk dalam rantai kontaminasinya. Nah, untuk kontaminasi tanah juga itu faktor resiko yang beresiko terjadi kontaminasi pada bahan pakan. Kenapa? Bisa juga melalui irigasi air yang terkontaminasi. Kemudian itu membuat masuk ke dalam bahan pakan, terpapar ke bahan pakan, kemudian itu berlanjut terus. Itu bisa terjadi juga karena tersebut air. Jadi air itu juga berpengaruh. Jadi air juga itu bisa buat apa? Bisa juga mengkontaminasi buah dan sayur-sayuran. Jadi waktu disiramnya. Jadi kalau kita menyiramnya itu terpapar di situ. Nah, kemudian ada pada saat apalagi kontaminasi pada saat heating point. Jadi waktu pemanasan. Jadi itu sebelum dan sesudah. Jadi sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan itu ada di pabrik pakannya. Jadi mungkin karena tempat untuk menerima bahan pakan, kemudian untuk dia menaruh dari truk itu tidak bersih daerahnya. Kemudian intake pit, jadi tempat yang masuk ke dalam
pabriknya itu tidak bersih. Kemudian ada mungkin debu yang terkontaminasi di dalam debu pada bahan pakan. Kemudian conveyor belt-nya yang kotor karena mungkin nggak dibersihin. Nah, ini pentingnya untuk dibersihkan. Kemudian setelah dia melewati heating point itu biasanya bagaimana kondisi dari storage-nya atau penyimpanannya, apakah baik apa enggak. Kemudian yang penting juga apa, baju dari pekerja itu bersih apa enggak. Kalau tidak bersih, jadi kemungkinan terjadi kontaminasi dari baju yang tidak bersihnya itu. Kemudian untuk transportasinya, di transportasi berarti yang di post harvest itu transportasi ke farmnya, itu bisa juga menyebabkan pertumbuhan organisme lain. Jadi tidak hanya bakteri, jamur juga bisa. Jadi kalau kontainer dari transportasi atau baknya, truknya itu tidak bersih, itu bisa menyebabkan kontaminasi. Atau perubahan apa? Perubahan suhu dan kelembapan selama transportasi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kontaminasi dan bakterinya itu mampu bertahan dan tumbuh di bahan pakan tersebut. Nah, selanjutnya setelah ditransportasi, kita lanjut ke penyimpanan pakannya. Jadi kita harus memastikan bahwa harus bersih. Kalau tidak bersih itu bisa menyebabkan ini terkontaminasi. Kemudian ada storage-nya, harus kita pastikan dia tertutup. Di storage-nya itu, di bins-nya. Jadi tempat-tempatnya itu harus tertutup dan tidak kontak langsung dengan udara atau airspace. Jadi tidak kontak langsung dengan udara. Kenapa? Biar meminimalisir terjadinya kontaminasi. Dan tetap harus dingin. Itu menghindari pertumbuhan salmonella dan E. coli. Jadi tetap kering, jangan sampai lembab. Nah, salmonella di sini ini biasanya tumbuh banyak, itu berbahaya pada bentukan-bentukan yang banyak proteinnya, seperti biji bunga matahari, kacang-kacangan, soybean, kedelai atau jagung. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa itu dengan protein yang tinggi itu biasanya kontaminasi juga semakin banyak. Nah, kalau untuk yang bunga matahari kita harus hati-hati dengan Salmonella birnum. Kalau yang untuk kedelai itu Salmonella Singapura, itu yang bisa mengkontaminasi. Nah, kalau untuk yang Salmonella juga banyak di sampel yang ditemukan di pabrik, itu biasanya Salmonella itu ada di jagung sama di kedelai, itu yang hati-hati. GMPS atau Good Manufacturing Practice itu harus dijalankan untuk mengurangi terjadinya kontaminasi pada pakan. Jadi kita harus memastikan bahwa tempat storage-nya itu baik, binsnya baik, pensnya baik, hoppersnya baik, silo yang besarnya itu, penempatan yang besar, kayak tanurnya, yang silo itu kayak tanurnya. Kemudian transport truknya itu harus bersih. Kemudian alangkah baiknya dilapisi dengan keramik paint. Jadi dilapisi keramik itu
Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya penumpukan yang noda yang menggumpal noda yang menggumpal. Jadi bahan pakan yang menggumpal di sela-sela. Jadi kalau pakai keramik itu kan mulus, jadi lebih mudah juga dibersihkan, tidak terjadi penumpukan yang bisa menyebabkan nanti bisa patogen dari jamur, bakteri. Nah, kalau yang bakteri itu dia bisa memproduksi toksin, itu juga yang bahaya. Nah, ketika kita ingin mengecek apakah ada bakteri yang terjadi kontaminasi pada bahan pakan, itu kita bisa gunakan media yang biasa digunakan, misalnya kita nutrien agar, atau yang lebih spesifik atau selektif media yang khusus, misalnya kita gunakan lactosebrut. Nah, nanti setelah kita tentukan bahwa kita ketemu bakterinya, mungkin salmonella di sini ya contohnya, kita lanjutkan apakah dia benar-benar salmonella dengan kita menggunakan tes indol, chemical test. Jadi tes indol, maka terjadi reaksi, apakah terjadi cincin. Kalau indol ya, indol tes cincin. Nah, kalau sudah dia terjadi cincin, kita lanjutkan lagi ke tes lanjutan. Itu kita bisa dengan serologisnya kita lihat somatiknya, O-nya, dan flagellarnya, atau hanya anti serumnya. Jadi bagaimana nanti dalam serologisnya itu kita bisa lihat. Nah, bagaimana sih patogen bakterikah atau virus atau jamur itu patogen, itu berbahaya, itu biasanya disebabkan karena banyak faktor stres yang bisa menyebabkan itu berbahaya. Nah, salmonella dan banyak bakteri yang menginfeksi pada bahan pakan itu patogen itu karena apa? Karena faktor stres juga. Mungkin faktor stresnya di sini apa? Tidak optimalnya pH atau kadar derajat keasaman. pH-nya mungkin terlalu asam atau terlalu basa, itu akan menyebabkan stres pada hewannya juga. Kemudian oksigen yang tersedia, kemudian osmolarity atau osmolaritas dari cairan tubuh hewannya. Nah, jadi bahan apa sih yang bisa mengurangi dari kalau terjadi infeksi, misalnya di sini salmonella. Nah, kita bisa menggunakan antibiotik, tapi antibiotik biasanya sudah dikurangi penggunaannya. Nah, kita menggunakan yang lain. Bisa kita menggunakan di sini asam organik, yaitu atau asam formik atau asam propionik. Itu bisa untuk mengurangi kekuatan dari salmonellanya. Jadi salmonellanya jadi tidak efektif karena kita tekan. Nah, selain itu apa yang ada di industri pakan sekarang, khususnya industri pakan untuk unggas, itu bisa mengkombinasikan antara asam dan panas. Kalau asam dibikin asam dan panas. Jadi organic acidnya ini dipakai, tapi pemanasan juga dipakai. Untuk apa? Untuk menekan kemungkinan terjadinya infeksi salmonella. Nah, terus penggunanya apa?
kita juga menggunakan prebiotik dan probiotik. Prebiotik dan probiotik itu bisa menyebabkan bakteri yang patogen itu tidak bereaksi di saluran pencernaan. Jadi prebiotik itu apa sih? Jadi kalau itu adalah pakan yang meningkatkan kadar antibodi tubuh hewan. Kalau probiotik adalah bakteri baik yang membantu meningkatkan antibodi dari hewan tersebut. Jadi nanti mereka berdua ini akan membantu sistem pencernaan, bisa di bagian lambungnya kah, atau di bagian kolonnya kah, sekum kolon, usus besar, atau di bagian usus halusnya. Seperti kita tahu dari lambung, usus besar, usus halus itu terjadi penyerapan. Jadi di situ dibantu dengan flora normalnya, mikroba flora normal yang ada di saluran pencernaan, terutama di sapi, di ruminan kan biasanya banyak juga di bagian rumennya atau lambungnya. Nah, untuk antibiotik karena dilarang, kita bisa gunakan yang lain lagi apa? Itu biasanya kita gunakan klorat atau nitro. Jadi itu suplemen itu mampu menekan level dari patogennya itu sudah diterapkan di babi, di sapi, di domba, dan di unggas, di sini di ayam. Kemudian ada antimikroba natural, itu biasanya didapatkan dari minyak esensial tanaman. Itu bisa menyebabkan patogen juga, patogen bakteri juga menurun. Oke, selesai.